Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membagikan cerita terkait penyakit yang saya derita sudah hampir 3 bulan lebih. Ya. Jadi penyakit ini namanya adalah penyakit hypnic jerk atau myoclonic sleep. Ya. Nah, jadi penyakit ini adalah penyakit yang ditandai dengan adanya sentakan, kaget, ya, sensasi terjatuh, ya, ketika mulai untuk tertidur. Ya, jadi tidur itu kan ada fase belum tidur, ya, ke fase tidur, ya kan. Nah, transisi antara dua fase ini, ya, kalau orang normal tuh kan langsung masuk gitu ya. Jadi dari fase belum tidur ke fase tidur, dia langsung masuk aja ke situ. Namun kalau penderita penyakit hypnic jerk ini biasanya ketika masuk dari fase non tidur ke tidur itu selalu tertolak, rejection. Ya, jadi masuk ke situ kemudian keluar lagi gitu loh. Ya, ibaratnya tertolak, ya. Karena ada yang menyatakan bahwasanya yaitu mekanisme di otak kita. Ya, jadi di otak kita itu kan ada yang mengatur ya antara fase sadar dan tidak sadar. Nah, jadi ketika mau masuk ke fase tidak sadar, fase sadarnya itu aktif lagi. Ya, jadi otak itu aktif terus menerus. Ya. Jadi kalau hypnic jerk ini kebalikan dari sleep paralysis. Ya, sleep paralysis atau tindihan erep-erep bahasa Indonesianya. Kalau erep-erep itu disebabkan karena otaknya itu capek gitu ya, otaknya udah capek, udah lelah, pengen tidur, cuman badannya seger. Ya, ini biasanya kejadian kalau pada saya sih ketika kebanyakan tidur. Dulu saya tuh orangnya banyak tidur, sehingga sering sleep paralysis atau erep-erep. Ya, jadi gimana? Itu nggak sinkron, badannya itu pengennya bangun, tapi otaknya pengen tidur. Ya, tapi kalau sekarang saya kebalikan, badan udah capek, udah ngantuk, ya, tapi nggak bisa tidur karena otaknya aktif terus menerus. Penyebabnya tadi saya jelaskan ya, itu penyebabnya. Cuman yang menyebabkan penyakit ini masih terjadi perbedaan pendapat dan belum ada hasil resmi ya yang menyatakan bahwasanya apa sih sebenarnya menyebabkan hypnic jerk ini terjadi, gitu ya. Namun kebanyakan jawaban dari yang saya lihat di beberapa situs yaitu karena adanya anxiety atau kepanikan, ya. Jadi panik ya ataupun stres gitu ya bisa menyebabkan terjadinya hypnic jerk. Ya, meskipun ya menurut beberapa penuturan orang ya bukan hanya itu, ya macam-macam. Ada yang karena saraf kejepit, ya, ada juga yang karena salah antibiotik, ya, minum salah obat, ya, dan macam-macam. Yang jelas sampai sekarang pun belum ditemukan pastinya. Ya, meskipun para ahli tidur mengatakan ya itu tuh karena anxiety. Ya, saya pun pernah pergi ke dokter ya, meskipun stres dan anxiety itu beda ya. Katanya saya ya mungkin hanya stres aja sehingga sulit untuk memulai tidur. Ya, apakah itu benar ya? Ya mungkin kalau untuk saat ini di dunia medis begitu penyebabnya. Namun kedepannya, mungkin riset kedepannya berdasarkan penuturan beberapa penderita bisa jadi dia akan berubah. Oke, nah ini pengalaman saya kena hypnic jerk ini yaitu pertama kali pada bulan November tanggal 4 tahun 2020 ya. Jadi itulah pengalaman saya ya, pertama kali itu kena hypnic jerk. Ya saya mungkin ya ada beberapa stres yang mungkin saya nggak ketahui ya, apakah saya stres atau saya panik, saya nggak tahu. Ya mungkin ketika itu sedang stres dan sebagainya yang tidak disadari, dan mungkin ketika itu saya bahagia aja, tapi saya coba tidur. Ya, saya coba tidur, awalnya sentakan seperti sensasi jatuh dari tempat tinggi dalam mimpi itu, sentak sekali. Kemudian saya coba lagi tidur, tersentak lagi, kok terus menerus, sehingga di bulan November tanggal 4 itu saya tidak bisa tidur sama sekali, itu zero sleep. Ya, zero sleep. Saya bingung. Akhirnya besok paginya tanggal 5 saya coba tidur pagi, nggak bisa, siang nggak bisa,
malam nggak bisa juga. Kenapa ini? Ya karena selalu tersentak tadi, kaget dikit-dikit tersentak. Saya pun nggak tahu ya penyebabnya apa, ya penyebab dari itu apa, ya kan. Nah, akhirnya saya cari-cari, ya itu ternyata hypnic jerk gitu ya. Nah, seperti itu awal-awalnya saya kena hypnic jerk, jadi 2 hari nggak tidur, akhirnya saya bisa tidur. Nah, namun tidur saya ini nampaknya ada perbedaan. Yang tadi tidurnya itu lelak nyenyak gitu ya, sekarang bisa jadi kok agak beda ya. Saya bisa tidur 2 jam, jadi 2 hari tak tidur. Hari Jumat paginya ya kan, karena Rabu malam nggak tidur, Kamis malam nggak tidur, Jumat pagi bisa tidur 2 jam ya. Dan mau tidur siang kok sulit gitu ya, dan terus menerus sulit. Malamnya pun akhirnya untuk tidur pun harus dipaksa gitu ya, didorong gitu, dan bisa tidur. Ya mungkin nanti akan saya jelaskan lagi ya pengalaman saya hypnic jerk selama 3 bulan ini, 3 bulan lebih ya. Dan ya alhamdulillah lah berangsur membaik ya. Kenapa bisa membaik nanti bisa saya jelaskan ya, peristiwa-peristiwa itu. Yang jelas ini dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.